Dalil nota pembelaan 4 pegawai Bank Prima Master Surabaya tidak ada sifat melanggar hukum sehingga perbuatan 4 pegawai Bank Prima Master tidak melanggar Undang-Undang Perbankan, ditanggapi Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim di persidangan Senin tanggal 26 Februari tahun 2024. Adapun, tanggapan jaksa yakni, memiliki pandangan lain, bahwa perbuatan 4 terdakwa sadar melaksanakan perintah Agus Trenggono yang nyata-nyata telah melanggar SOP Bank Prima Master Surabaya. Bahwa para terdakwa menandatangani slip aplikasi transfer yaitu, RTGS tanpa konfirmasi pada nasabah dan tanda tangan itu, tidak sesuai secara fisik. Hal di atas, juga disampaikan, Direktur Kepatuhan yang mengatakan, seorang kepala kas tidak diperbolehkan isi formulir aplikasi seorang nasabah. Sedangkan, terkait kepala kas tanda tangan diperbolehkan selama ada permintaan dari seorang nasabah. Bahwa aturan SOP dipahami oleh para terdakwa maka menurut jaksa perbuatan para terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan dan penyimpangan pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Maka jaksa menolak dalil nota pembelaan 4 pegawai Bank Prima Master Surabaya. Simak videonya hingga tuntas dan dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Lain bahwa perbuatan terdakwa ada sifat menghukum yaitu terdakwa sadar bila terdakwa melaksanakan perintah saksi Agus Trenggono yang nyata-nyata telah melanggar SOP Bank Prima Master, di mana terdakwa menandatangani slip aplikasi transfer pada kolom nasabah tanpa komunikasi ke nasabah yang bersangkutan. Padahal terdakwa seorang kepala kas di Bank Prima Master tidak diperbolehkan menandatangani atau mengharap pada kolom tanda tangan nasabah pengirim yang bentuk fisik. Tanda tangan tersebut tidak sesuai fisik tanda tangan miliknya yang asli sah atau menandatangani dan atau mengharap dalam bentuk fisik terbaca di dokumen. Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Kepatuhan di Bank Prima Master yang menyatakan bahwa seorang kepala kas diperbolehkan menulis data di atas form aplikasi transfer seorang nasabah sebatas data dan informasi dari nasabah. Bahwa seorang kepala kas diperbolehkan menandatangani atau mengharap pada kolom tanda tangan nasabah pengirim selama ada permintaan dari nasabah pemilik dana. Bahwa aturan SOP ini juga dipahami oleh terdakwa selaku kepala kas walaupun dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak diunturkan sama sekali. Bahwa mari kita cermati bentuk kesengajaan menurut Mulyatno antara lain kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, kesengajaan sebagai kemungkinan. Bahwa menurut kami selaku tim jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai kemungkinan. Oleh karena terdakwa selaku kepala kas dengan kesadaran melakukan perbuatan menandatangani dan mengharap kolom tanda tangan nasabah pengirim yang merupakan perintah atasan saksi Agus Trenggono selaku Direktur Komersial dan pada Bank Prima Master yang sekarang menjalani pidana dalam kasus yang sama sehingga terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengelola manajemen perbankan. Bahwa fakta di depan persidangan terungkap bila tanda terima cek tanggal 13 April 2018 sebesar 3 miliar, 17 April 2018 sebesar 2 miliar, ditulis oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Agus Trenggono Prawoto. Dua cek tersebut tujuannya untuk disetor pada rekening tabungan saksi Anugroho Yudo Wijaksono, bukan untuk transfer ke rekening Insinyur Sulawesi Sursuliawati. Slip setoran sebesar slip setoran nomor SS 758002 tanggal 3 April 2018 sebesar 3 miliar dan slip nomor SS 758105 tanggal 17 April 2018 sebesar 2 miliar dibuat dan ditulis oleh terdakwa
selaku kepala kas sudah diparaf oleh teller dan divalidasi sesuai SOP bank untuk disetor ke rekening tabungan nomor 03006000017 atas nama Anugrah Yudo Wicaksono. Namun kemudian terdakwa diberi form aplikasi transfer kosong oleh saksi Agus Tranggono Prawoto dan diperintahkan untuk mentransfer dana milik saksi Anugrah Yudo Wicaksono ke rekening Insinyur Susilo-wati, sehingga terdakwa menulis aplikasi transfer nomor AT 8433521 tanggal 3 April 2018 dan AT nomor 849552 tanggal 17 April 2018 serta menandatangani aplikasi tanah tersebut atas perintah saksi Agus Tranggono Prawoto. Terdakwa juga menerima uang Rp25.000 sebagai biaya transfer RTGS, bahwa jelas dari fakta-fakta tersebut terdakwa sudah melanggar SOP yang ditentukan oleh Bank Prima. Bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa, kami selaku tim jaksa penuntut berpendapat bila yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan praktik bank dalam bank berdasarkan keterangan saksi Agus Tranggono Prawoto di depan persidangan menyatakan tidakkan saksi Agus Tranggono Prawoto meminjam dana saksi Yudo merupakan perintah top manager Jackie Edward Jaya Maja selaku direktur utama untuk mencari dana talangan guna menutupi kredit macet saudara Insinyur Daniel Suyanto Arianto. Dana talangan tersebut tidak dikirim langsung ke saudara Insinyur Daniel Suyanto, tetapi melalui saudari Insinyur Susilo-wati. Tindakan ini dilakukan oleh saksi Agus Tranggono Prawoto untuk menutup overdraft dari saudara Insinyur Daniel Suyanto, sehingga bila dilaporkan ke Bank Indonesia BI sebagai kredit lancar dalam bentuk laporan sistem informasi debitur. 3. Bahwa terhadap tanggapan penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bila saksi Anugrah Yudo Wicaksono tidak melaporkan dana saksi Susilo-wati dan saudara Insinyur Daniel Suyanto namun menerima bunga dari Insinyur Daniel Suyanto, maka kami menanggapi bila saksi Anugrah Yudo tidak melaporkan saksi Insinyur Susilo-wati dan Insinyur Daniel Suyanto oleh karena saksi Anugrah Yudo Wicaksono tidak mengenal mereka, namun hanya mengenal saudara Agus Tranggono Prawoto, sehingga saksi Anugrah Yudo Wicaksono melaporkan Agus Tranggono Prawoto alias Agustinus Tranggono dan kawan-kawan sesuai laporan polisi LPP garing 33 8 Romawi garing 2018 garing sus garing Jatim tanggal 28 Agustus 2018, sehingga pelapor Anugrah Yudo tidak perlu lagi membuat laporan karena yang melakukan pengembangan perkara tersebut pihak penyidik. Bahwa terdakwa merupakan karyawan Bank Prima Master yang sudah cukup lama bekerja di Bank Prima Master dan tentunya sudah memahami SOP. Sedangkan SOP ini menjadi acuan dan pedoman bagi terdakwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Para karyawan bank adalah orang-orang yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi dan sadar taat pada peraturan, sehingga perbuatan terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip fundamental, prinsip mengenai nasabah, know your customer, dan prinsip kerahasiaan dalam mengelola manajemen perbankan. 5. Bahwa tanggapan dari penasihat terdakwa yang menyatakan tidak ada inisiatif dari terdakwa atau kehendak dari terdakwa dalam peristiwa hukum terkait proses transfer tanggal 3 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 bukan atas perintah Direktur Komersial Agus Tranggono Prawoto dan ternyata juga sesuai kehendak pelapor sendiri. Terhadap tanggapan tersebut,
Kami tim jasa penuntut umum berpendapat bahwa fakta di depan persidangan terdakwa mengakui bila ia yang memarap atau menandatangani aplikasi per RTGS yang tertulis nama Yudo. Semestinya terdakwa harus berpikir kemungkinan akan terjadi penyimpangan SOP bank. Walaupun SOP dibuat oleh para direktur pada bank Prima Master, maka seluruh pejabat baik itu anggota dan Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank Prima Master sendiri harus melaksanakan SOP bank Prima Master sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu SOP yang berlaku bagi bank Prima Master. Dengan demikian, alasan penasihat hukum yang mengatakan unsur dengan sengaja tidak terbukti adalah keliru dan tidak beralasan hukum, melainkan unsur dapat kami buktikan dan terbukti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jasa penuntut hukum pada mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menerima perkara ini menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa Dr. Ani Puspita Ningsih dan keputusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Jumat tanggal 16 Februari 2024. Demikian jawaban kami atas pembelaan penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Ani Puspita Ningsih yang kami bacakan dan disampaikan dalam sidang hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024. Terima kasih Pak Kelly. Ya, langsung. Ya. Lanjut dulu. Ya. Mau dibacakan untuk terdakwa yang lainnya apa? Untuk kami mohon maaf satu dulu. Nah, di sini ini dibacakan keseluruhan atau cukup satu dan pertimbangannya sama ya? Sama Pak. Iya. Ya, kemarin terjadi miss, mohon maaf ya dari kami. Saya lihat di pasal yang subsidiarnya saja. Subsidiarnya kan memang minimal 3 tahun, maksimal 8 tahun, ternyata dapat subsidiar ada minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ya, oke. Ini kalau untuk terdakwa Agus tergolongnya dipidana selama 5 tahun ya, dikasasi ya, ya betul ya. Iya. Sedangkan kayaknya apa? Onslaught. Iya, betul ya. Iya. Baik. Selanjutnya sudah dengar tadi para terdakwa ya tanggapan dari penuntut umum atas pembelaan. Selanjutnya ditanggapi dalam bentuk fix 1 minggu. Ya. Nanti Senin tanggal 4 betul. Oke. 4 April betul ya? Sorry. 4 April tanggal 4 Maret 2024 ya, hadir kembali. Itu juga pada terdakwa ya, untuk penuntut umum untuk itu kembali menghadirkan para terdakwa pada hari sidang selesai dan ditutup. Oke. 38 gugatan